الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجتهم وينفعنا بأسرارهم وأنوار وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في جمرتهم ثم يدعو جميع الأولياء والعلماء والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح المسلمين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله مالك يوم الدين اهدنا الصراط غير المغضوب صدق الله. Pelajaran kita pada hari ini membahas tentang soal halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala syaikhil qadim rahimahullah ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu yani hasabaha wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah faturul amali min attiba'i hawa nafsi wal inkhidai bi amali ahdabi wa qala ba'du salafi as-salihin radhiyallahu anhum law ra'aytul ajra wa masirahu la'aqadtul amala wa ghurura wa qala akhar kamustaqbilin yawman lam yastaqbilhu wa mu'amilul qadan lam yudrikhu wa qala akhar rubba dhahikin bil afihi wa la'alla aqlanahu qad kharajat min indil qawsari wa bil hadid yanju awal hadhihi al-ummati bis-suhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal wa qala Ali radhiyallahu anhu ma akhafu alaykum ittiba'ul hawa wa tulul amal wa amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqqi wa amma tulul amali fa yansil akhirata wa man nasiya al-akhirata lam ya'mal laha wa man lam ya'mal laha qadima ilayha wa huwa mukhlisun min al-a'mal salihati allati la najata wa la fawza fil akhirah bidunha wallahu Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbu min ibadihi al-mutawaddi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin. La ilaha illallah yudillu man yasha wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin Haji Nasir beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Faris, Al-Ustaz Jiyadi, Al-Ustaz Iswat, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujjaj yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak ibu yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Sampai pada sore menjelang malam hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikannya kepada kita. Kita juga enggak tahu kapan nikmat ini tetap melekat pada diri kita enggak tahu. Ya, banyak teman, sahabat, karib, kerabat, tetangga ya, yang nikmatnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita juga demikian. Nikmat yang masih kita rasakan ini suatu saat akan segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Allah ambil, mumpung masih melekat pada diri kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kadang-kadang kita suka lalai. Makanya pelajaran kita malam hari ini antara al-kais dan al-ajiz. Al-kais dan al-ajiz. Al-kais itu orang yang pinter, orang yang pandai, orang yang cerdas. Al-ajiz sebaliknya. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dimaksud orang yang cerdas itu, orang yang pinter itu, dan siapa yang dimaksud dengan orang yang bodoh itu? Malam hari ini akan dikaji di dalam kitab An-Nasr Yahudi. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul isma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, wa qad sungguh. Ya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-kaisu, yang dimaksud dengan al-kais itu man dana nafsahu. Itu singkat saja. Mang atau man itu siapa? Dana yang dekat, nafsahu akan dirinya. Jadi orang cerdas itu orang yang dekat akan dirinya,
memperhatikan dirinya, diri kita nih. Ya. Jadi diri kita, kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa? Diri kita kalau bukan yang menyelamatkan, siapa? Jadi orang cerdas itu bukan orang yang pangkatnya profesor, doktor, insinyur, SHMA, MBA dan sebagainya. Kata Rasulullah bukan. Itu orang yang selalu hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Hasabaha itu orang yang selalu hasib, menghitung. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Jadi kita disuruh menghisab diri kita ini, ya. Wa amila lima ba'dal maut. Sehingga kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian ini. Ya. Jadi kalau kita hitung diri kita, waduh. Ya. Jadi kalau malam tuh, ya, sebelum tidur, sekali-kali kita ngadap kiblat, tidur. Ya. Bayangin diri kita, ya Allah. Kalau seandainya saya sekarang ini ada di liang lahat, sana, ya. Kalau seandainya sekarang ini saya ada di liang lahat, kira-kira amal yang saya bawa udah cukup belum? Bayangin tuh. Bayang subuh kita bagaimana? Bayang johor kita bagaimana? Asar, maghrib, isya. Bayangin tuh. Apa tepat waktu? Apa berjamaah? Apa khusyuk? Itu jangan udah ngerjain tinggalan kayak mau kagak, kayak mau terima kayak mau kagak, kayak nggak boleh begitu. Harus ada rasa khauf dan alju, ya. Khauf, khawatir, harapan juga ada. Jadi jangan berangkat bodoh terima kayak kagak kayak. Tuh kita evaluasi tuh. Kemudian baca Quran kita gimana hari ini nih. Kita evaluasi. Sedekah kita, pergaulan kita sama tetangga gimana tadi, ada kesalahan apa enggak, keributan, gitu-gitu. Ya, jadi kita hitung. Kita evaluasi. Ini Rasulullah yang nyuruh. Kata Rasulullah itu orang cerdas itu adalah hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Ya, dia menghisab dirinya, kemudian beramal untuk kehidupan setelah kematian ini. Katanya ini kan semua kita bakal mati, ini kita. Udah mati, emang udah, kan hidup lagi. Bahkan kehidupan setelah kematian ini abadi. Selama-lamanya, nggak ada batasnya, nggak ada kesudahan.
Lalu amal kita asal-asalan. Amal kita timbang amal, ya semaunya. Lah, coba pikirin. Allah menyiapkan surganya itu benar-benar persiapan yang matang. Ya Allah, sampai belum pernah telinga mendengar, belum pernah mata melihat, belum pernah otak membayangkan bagaimana itu indahnya surga. Jadi dia persiapkan dengan persiapan yang luar biasa. Lalu kita mengejarnya, meraihnya itu, ya Allah. Saya kalau di masjid, udah ajan, udah mau komat, mana orang ini? Kayak kagak mau mati. Lagi pura-pura baik. Ya, maghrib begitu, isya begitu, mana ini? Nggak ada semangatnya. Padahal kan Allah ngasih tahu, kullu nafsin ja'iqatul maut. Kita semua bakal mati. Terus inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kalau udah mati kata Allah, kami hidupin lagi. Untuk mempertanggungjawabkan di alam barzah. Lalu kita pura-pura aja begitu. Ya. Tinggalan apa. Gak ada semangatnya. Apalagi Jumat sekarang, Jumat nih. Jumat kemarin si Anas sampai ngumumin katanya belum ada orang, Pak. Lah, sama di kampung saya begitu juga. Ustaz ini udah mau waktu nih, orang belum ada gimana? Umumin baik. Lah udah waktu masih nungguin orang. Padahal Allah udah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ijanu dialis sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Itu kan Allah itu. Allah yang ngumumin, Allah yang ngasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ijanu dialis sholati mi yaumil jumu'ah. Kalau kamu dipanggil tuh, dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, fas'au, cepet, segera, jangan tungkulan, jangan lalai. Kalau kita lalai kan ya Allah padahal nyuruhnya suruh segera, cepat. Lah kita tungkulan baik. Dari rumah udah muajan, jalan baru ngerokok lagi. Kata malaikat, masya Allah, ora ada sekiranya sekali. Suruh buru-buru. Bahkan kata Rasulullah, yang datang pertama itu seperti dia berkorban seekor onta. Yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Itu untuk beri semangat itu, tapi nggak ada yang pengen dapat onta, nggak ada yang pengen dapat sapi, kerbau, nggak ada yang pengen dapat kambing, dapat telur mulu juga. Khotib udah naik di mimbar tuh, tai ayam dapat begitu mah, selalu kita bayang sih, kayak kagak mau mati, pura-pura baik. Lah khotib udah naik di mimbar masih ngobrol di belakang. Itu kan Allah bilang fas'au, segera. Kata Rasulullah yang duluan tuh pahalanya lebih besar. Tapi orang ada semangat sekali. Gak gairah sekali. Tuh. Kan itu sayang. Kata Rasulullah, orang cerdas itu, tuh, orang
yang selalu menimbang dirinya dan dia persiapkan dirinya untuk alam barzah dan alam akhirat. Kan tadi nanti di alam barzah kita emang orang tua kita nolong. Bapak kita, emak kita, ya, kakak kita, adik kita, encang, encing, paman, kagak, dia aja keblangsak. Kita sendiri nafsi. Bahkan kata Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhaju minha adlu wa lahum yunsurun. Tidak ada pertolongan, tidak ada pembelaan, tidak ada bantuan. Gak ada nafsi. Lalu kita di dunia ini begitu tuh, pura-pura. Ya, maunya, bayang maunya, nikah maunya. Asal mau doang, gue lagi mau. Sedangkan Allah mempersiapkan surga dan neraka itu dengan persiapan yang matang, yang jitu. Dan kita untuk menghindari neraka aja kita bagaimana nanti enggak bisa. Gue mau nanti di kuburan bagaimana nanti beda. Gue nanti ada yang ngajiin, kepala lupa yang siapa yang ngajiin. Orang gua kalau kagak dibayar kagak mau ngaji. Sekarang kalau ngaji dibayar coba dah. Renungin apa? Orang ngaji nggak mau kalau nggak dibayar. Lalu dia ngaji dibayar. Coba kira-kira. Sedangkan Al-Quran nggak boleh dijual belikan. Kalau bukan anak kita. Dari situ juga renungin apa? Terus tahlilan misalnya, tahlilan. Kan orang yang tahlil itu yang baca Yasin, yang zikir, tahlil, kan nggak semuanya benar. Nggak semuanya bagus. Semuanya dapat pahala, lah kan kagak. Dipilih sama Allah. Mana yang bagus, yang benar, yang fase, yang orang yang benar, orang minum mulu baca tahlil dapat apa dia? Jadi kita nggak boleh ngandelin, oh, nanti gue ditahlilin, nanti gue dihajiin, nanti gue disedekain, nggak bisa. Kita sendiri amal kita, ya, amal kita. Jadi kita harus berjuang nih. Jadi jangan, nggak boleh pura-pura lagi, nggak boleh lalai lagi, nggak boleh masa bodoh. Diri kita sayang sama diri kita. Ya. Diri kita nih. Ini kalau udah mati makanya roh kita nanti kembali ke alam roh. Badan kembali ke tanah. Nanti setelah badan kita rapi dikubur, Allah kembalikan tuh fatu'adu ruhuhu ila jasadihi. Allah kembalikan roh kita ke jasad kita. Hidup kita. Maka kita bisa mendengar terompah orang jalan. Bisa mendengar orang datang assalamualaikum. Bisa merasakan doa daripada yang hidup kepada yang mati itu. Makanya kita kalau lewat kuburan tuh, ngelihat kuburan, itu disunahkan baca doa. Kita baca, ini itu yang singkat aja. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Udah gitu aja. Cukup itu juga. Itu Masya Allah. Dia yantaziru talhaquhu da'watan, dia itu lagi pada menanti, mengharap, menunggu doa-doa daripada saudaranya, tetangganya, temannya, sahabatnya, karibnya, atau orang muslim yang datang, yang lihat. Hanya sunnah kita baca doa tuh. Ngelihat, asal ngeliat kuburan baca doa. Girang dia. Ya, girang.
bahagia, bahkan jingkrakan jadi kuburan dulu. Kalau kita doain. Nah, berapa sih susahnya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Saya punya cucu tuh, asal jangan lihat kuburan, Pak, ada kuburan. Doa sama-sama. Allahumma maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fuan. Gitu. Emang disuruh. Ya, disuruh. Dan kalau kita masuk ke kuburan, nah itu lain lagi. Pakai salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Doa ada tuh, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'an. Di samping kita dapat pahala yang di dalam kubur itu mendapat ampunan, kita juga merasakan bahwa kita nanti akan seperti dia. Cuman tinggal nunggu waktunya. Dia sebenarnya pengen hidup lagi, pengen balik lagi ke dunia. Cuman gak diizinin. Nah, kita nih masih hidup nih, ya kita persiapkan buat kehidupan di sono. Coba bayangin coba. Kita tinggal di villa aja, di villa tuh tinggal. Villa semalaman dirian. Padahal villa gedong. Ya, bahkan hotel tuh. Kamar mandi ada, bahkan kolam renang ada. Nasi uduk dibawain, nasi goreng. Di villa apa sendirian. Kira-kira kuat nggak seminggu tuh? Udah di villa. Ngapa lu pulang? Usah sendirian, wah takut. Lah di villa aja sendirian tuh yang cakep banget, takut bukan di kuburan. Mikir apa begitu tuh? Di villa aja yang bagus mau di puncak, di hotel, makan disiapin, mau makan apa juga tinggal masak. Kopi, ngopi enak. Pidek dewek. Agak betah seminggu pulang. Yang di kuburan belum pernah sih ya, belum pernah ya. Dikit lagi. Dikit lagi. Jadi dan nih kata Nabi Al-Qais, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu. Ya. Yang memperhatikan dirinya. Dia perhatikan dirinya, hasabaha, dia hitung, dia hisab. Wa amila, dan dia beramal. 5 ba'dal maut. Tentang untuk kehidupan setelah kematian ini. Jadi dia persiapkan. Dia persiapan. Ya. Amal kita. Ya. Adapun Al-Aziz, orang yang bodoh, lawan dari Al-Qais itu adalah man ajba'a nafsahu hawaha. Man ajba'a nafsahu hawaha. Orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya. Ngikutin kesenangannya. Ya. Ntar makan apa ini? Ntar makan di mana? Besok kemana? Yuk naik gunung. Yuk kita touring ya. Jadi muasin batin aja, muasin itu kan keinginan, itu kan nafsu itu. Ya, itu aja yang dia turutin kepengenannya. Touring, naik gunung, naik laut, naik laut ya ini. Ya, turun ke laut. Wow. Itu aja yang dia turutin. Bekal buat dia nanti setelah dia mati, nggak kepikiran dia. Nggak pikiran nih, ntar naik gunung apa nih?
Makanya gunung orang pada meletus, nggak pada mikir, nggak pada mikir tuh gunung orang meletus, naikin kagak, ibadah kagak, ya ditaikin doang, ya. Jadi kayaknya ada yang nanya, Pak Ustadz, kita boleh nggak nurutin kesenangan kita? Saya bilang boleh, cuman jangan berlebih-lebihan. Ya, satu, turuti kesenangan itu yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, jangan melalaikan. Ini gara-gara naik gunung misalnya, bayang jadi terbengkalai. Gara-gara touring misalnya, kewajiban terabaikan. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat dan tidak melalaikan kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah itu harus kita utamakan. Ya harus kita utamakan. Ya boleh, yang penting jangan berlebih-lebihan. Ingat bahwa kita semua akan kembali. Ya. Jadi orang yang bodoh itu ya orang yang ngikutin kesenangannya aja, ngikutin nafsunya aja. Ya. Makan, pergi kemana-mana. Ya. Lalu ala kadarnya mah silakan ya. Untuk sekedar refreshing misalnya. Itu juga Allah suruh, wasiru fil ardi. Silakan jalan di muka bumi. Silakan kata Allah. Cuman kita ya disitulah kita mencari tadabbur, kita mencari tafakur. Ya, semakin kita sering berjalan, semakin kita sering keluar melihat keindahan alam ini, ya semakin taat kita kepada Allah. Bahwa Allah menciptakan luar biasa untuk kita sebagai manusia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya boleh,